Para bapak, saudara jamaah sekalian, majlis dalam rangka mendoakan 40 hari wafatnya ibunda daripada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jajang Saifuddin, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa ada dalam taufik hidayah, ridha, inayah serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini yang cukup banyak, yang mohon maaf tadi disebutkan satu demi satu. Sahibil wilayah, sahabat Bapak RW Asep Jaya, yang alhamdulillah sudah memberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Terkhusus kepada sahibil bait, orang tua kami Kiai Haji Jajang Saifuddin, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga guru-guru kita, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, umarok kita, pemimpin kita, semuanya selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, pada malam hari ini kita bersyukur. Tadi diawali dengan pembacaan baca Yasin nggak tadi kita? Baca Yasin ya? Tawasul, Yasin, tahlil, ratib, orang ceramah ini. Agak capek emang ya? Ah? Dari nyengir-nyengirnya mah udah ngap banget itu pakai aki ya. Udah banyak banget ini isinya acara. Allahu Akbar. Masya Allah, bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini terlihat sehat fil afiyah semuanya ya. Walaupun sehat, walaupun seger badan, tapi jangan lupa kita semua bakal mati, mampus lagi. Bakal mati. Kenapa? Sekedar mengingatkan, khawatir kita kebangetan betah di dunia, kebangetan enak kita di dunia, keluarga kita enak, kerjaan kita enak, kehidupan kita enak, lupa sama kematian. Jangan sampai nikmat di dunia ini justru membuat kita lupa dengan tujuan kita sebenarnya, hidup abadi di akhirat untuk selama-lamanya. Dunia ini sejatinya adalah tempat bercocok tanam untuk kita bersiap diri, berbekal diri dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya kudu banyak ingat mat. Tapi kata guru saya, yang banyak-banyak ingat mati mah cukup orang tua aja katanya. Iya, anak muda mah jangan kebangetan sering katanya. Takut malas kawin, kagak mau kawin, gak mau begawe, ingat mati mulu. Tapi alhamdulillah ya, anak muda maupun yang tua semua ingat mati, karena yang namanya mati mah acak-acakan. Tuh lihat pohon kelapa noh. Ada kelapa yang masih cengkir. Apa tahu cengkir? Coconut baby. Bayi kelapa masih cengkir udah jatuh, padahal belum sempat ngerasain hidup lama, itu cengkir udah jatuh ke tanah. Tapi ada juga kelapa yang udah tua banget pewet, warnanya juga udah buluk, udah tua banget, masih aja nempel di kelapa, di pohonnya. Ya masih ngegayot aja, padahal udah aki-aki itu. Iya. Lah ini iktibar buat kita bahwasanya ternyata yang namanya kematian mah tidak mengenal usia, tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal tua maupun muda, kaya maupun susah, semuanya pasti bakal mati, saudara sekalian. Oleh karena itu banyak-banyaklah ingat kematian. Yang namanya kita mati, kita bakal kembali. Kita ini berasal dari lobang untuk lobang, balik ke, bener nggak tuh kira-kira? Kita keluar dari lobang, hidup bakal lobang,
mati juga masuk. Maka hidup kudu banyak-banyak ingat lubang apa, Pak? Lah coba, ketika di alam ruh ditiupkan kita di 4 bulan usia kandungan nyak kita, genap 9 bulan waktu tibanya lahir ke alam dunia, kita keluar melalui lubang siapa? Ya emak. Emang lewat lubang, we? Itu lubang emang ya? Ludahin ente mah ya. Tumbuh besar kita dewasa, lalu menikah, pergi pagi, pulang pagi, kerja, kadang-kadang kepala di bawah, kepala di atas, peras keringat, banting tulang, kerja, pergi pagi, pulang petang, bahkan pergi pagi, pulang pagi lagi. Itu semua buat ngebelain loh. Dia ini karena meren saya belum tahu lobang dia langsung pergi lobang apa, Pak? Lobang pasir. Lobang mulut. Nah, akhirnya tiba Israel datang memanggil, malaikat maut datang menjemput. Akhirnya kita dibawa sama keluarga kita, diantar sama tetangga kita. Akhir ujungnya kita masuk ke dalam. Jadi dari lobang untuk lobang kembali ke segitu aja ngaji mah ya. Ngaji lobang aja udah ya. Nah ini saudara, makanya di acara ini malam luar biasa. Kita kudu banyak mengambil iktibar, cuma kita sekedar datang. Tadi kita udah sama-sama baca Yasin. Yasin ini luar biasa, Pak. Yasin adalah qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Quran. La yaqra'uha rajulun, tidaklah membacanya Yasin tersebut seorang laki-laki kecuali ia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, asbaha maghfuran lahu, maka pada pagi harinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita baca Yasin malam hari mengharap ridha Allah, pagi harinya dosa-dosa kita diampunin. Jadi kalau kita baca Yasin tiap malam tuh, kira-kira dosa kita bakal habis apa kagak tuh kira-kira tuh? Tapi siap baca Yasin tiap malam ini? Baca apa? Yasin doang. Suwe. Emang kelihatan tampang model kita mah nggak bakal nyanggup baca Yasin tiap malam. Makanya guru-guru kita nyuruh kita baca Yasin malam apa? Malam Jumat. Padahal disuruh baca Yasin tiap malam. Cuman berhubung model-model kayak kita baca Yasin tiap malam kagak sanggup, dipilih malam yang paling istimewa, malam. Kadang-kadang malam Jumat gua kagak baca ya. Ngaku lu we. Baca apa? Yasin ya itu. Tuh. Segitu sudah seminggu sekali masih kagak baca. Nah makanya kita itu Yasin surat yang nomor ke-36 ayatnya ada 83 ya. Jumlah katanya ada 733, jumlah hurufnya 3086. Huruf dalam Yasin sejumlah 3086. Dalam hadis dikatakan satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Berarti kalau hitung-hitungan matematika kita, 3086 huruf yang ada di Yasin dikali 10 udah berapa tuh? Banyak ya? Itu pahala segitu banyaknya diberikan kepada almarhumah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya almarhumah sedang tersenyum di alam kuburnya. Itu baru Yasinnya, belum tahlilnya tadi guru kita Ustaz Abdurrahman yang mimpin, belum tadi ratibnya, Masya Allah numpuk tuh kebaikan. Oleh karena itu kita yakini bahwasanya kegembiraan yang di alam kubur nggak jauh bedanya sama kegembiraan dia waktu masih hidup. Dalam kitab Mawaizul Usfuriyah hadis yang ke-15, hadis yang ke-15 kitab Mawaiz Usfuriyah menyebutkan, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat.
Sesungguhnya amal kebaikan orang-orang yang masih hidup terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala dipertontonkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Siapa aja? Orang tuanya, nenek moyangnya. Awas deh, bebewe. Ada waktunya di mana amalan kita bakal disiarkan secara langsung di alam kubur nanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini RW soleh amat sih ya. Wa in kana khairan, kalau memang perbuatannya baik, hamidullah ta'ala, maka itu nenek moyang kita yang di alam kuburnya memuji Allah, wastabsyaru, lalu mereka bergembira hatinya. Nah, berarti yang di dalam kubur masih bisa merasakan gembira, masih bisa seneng. Kenapa? Menonton, menyaksikan perbuatan keturunannya pada baik, pada soleh, pada rajin ibadah, maka kesolehan kita ternyata bisa membahagiakan hati mereka. Alhamdulillah. Tuh kayak RW itu ngaji, mau dia mengaji, dia mah pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, ngasah biji. Ya ilaha illallah. Nah, tuh. Oh iya dong ya. Nah itu. Tapi awas, bukan cuman gembira, ternyata mayit juga bisa kecewa. Fa in kanu yarau ghairu dzalik, maka jikalau faktanya mereka menyaksikan siaran langsung keturunannya, anak cucu mantunya pada berbuat tidak baik, maksiat kepada Allah, melupakan Allah, dekat dengan perbuatan dosa, qalu, maka berkatalah mereka yang di alam kubur, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Allahumma ya Allah, jangan kau matikan mereka, karena mereka tidak tahu apa rasanya mati itu. Mereka tidak tahu kehidupan setelah mati itu bagaimana. Jangan matikan mereka ya Allah sebelum kau berikan hidayah kepada mereka. Kebalik. Kebalik. Ngapa jadi yang mati yang doain kita? Gara-gara apa itu? Gara-gara kalau kita masih maksiat, saudara. Jadi sebaliknya, ternyata kekecewaan pun bisa disampaikan ke dalam hati orang yang meninggal dunia kalau memang kita telah berbuat dosa dan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini saudaraku sekalian, ya, karenanya bersyukurlah kita menjadi bagian acara yang baik pada malam hari ini. Ini hakikatnya sebenarnya yang paling bahagia ini ya keluarga besar. Nah kita yang hadir di sini mudah-mudahan kecipratan berkahnya, amin. Kita yang hadir di sini bantu dorong doa, karena doa yang paling utama tentunya dari ahlil baitnya, dari keluarganya. Nah kita mah bantu mengaminkan, mudah-mudahan cepat nyampe ke alam kuburnya, amin. Kenapa demikian? Karena yang dikubur berharap luar biasa. Pernah ada tuh di kitab Tankihul Qaul disebutin, ada seorang salafuna soleh mimpi jarah ke makam sahabatnya, karena kecapean jarah ketiduran di makam sahabatnya. Ketika tidur beliau mimpi ketemu dengan sahabatnya yang di dalam kubur itu. Apa kata sahabatnya? Kalau bahasa kitanya malur, saudaraku, sesungguhnya kalian beramal tapi kalian tidak tahu, sedangkan kami tahu tapi kami tidak bisa beramal. Tibang segitu doang ngomongnya. Kata si mayit itu, wahai dulur, sesungguhnya kalian beramal tapi kalian tidak tahu, sedangkan kami tahu tapi kami tidak bisa beramal. Kata si mayit begitu. Apa maksudnya? Kita yang hidup beramal tapi kagak tahu manfaat amal kita kayak bagaimana nanti setelah mati, karena belum mati. Kita kagak tahu, kita kagak paham apa yang bakal kita rasain nanti di hari kiamat, di alam kubur setelah kita beramal di dunia ini. Tapi mereka yang kini telah berbaring selamanya di alam kubur, kini mereka tahu manfaatnya ibadah di dunia, tapi sayang beribu sayang, sudah tidak bisa lagi beramal, saudaraku sekalian. Maka dia berkata, 2 rakaat
yang pernah aku lakukan di dunia ini ketika aku masih hidup lebih baik manfaatnya kini di alam kubur daripada seluruh harta yang ada di dunia ini. Kata si mayit begitu. 2 rakaat yang dia lakukan ketika masih hidup di dunia lebih baik, jauh lebih baik manfaatnya, kerasa manfaatnya setelah mati daripada punya harta sedunia dan seisi-isinya. Tuh saudara, ini informasi dari alam kubur, ini kisi-kisi dari ahli kubur. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, jangan disia-siain. Jangan sampai justru penyesalan yang bikin kita menyesal selama-lamanya, yang menjadi ujung kehidupan kita adalah penyesalan. Ini unik sekali. Kita tahu dalam surah Al-Munafikun ayat 10 bahwa ketika mayit dihidupkan, seandainya mayit diizinkan oleh Allah untuk hidup di dunia, kira-kira apa yang mayit inginkan, Pak? Apa yang mayit inginkan? Ibadah. Lebih spesifiknya ibadah apa tuh? Lebih khususnya. Kalau ada mayit oleh Allah dibangkitkan sedetik aja, coba apa yang mereka inginkan coba? Ya? Yang mereka inginkan adalah beramal sedekah. Ada apa ini? Dari sekian banyak amal soleh, ternyata ketika mayit dibangkitkan oleh Allah, seandainya saja dibangkitkan, maka yang mereka akan lakukan adalah bersedekah. Ada apa ini? Karena sejatinya sedekah adalah yang paling terasa manfaatnya di alam kubur menurut pendapat para ulama kita. Makanya selama kita masih hidup, jangan lupa matikan harta kita sebelum kita mati untuk selama-lamanya. Gimana caranya matiin harta? Titip ke Masjid Al-Akmal. Ya, titipin di Masjid Al-Akmal. Bukan titip doang, beliin semen, ya, beliin keramik, titip ke anak yatim dan du'afa. Kenapa dititip? Karena sejatinya kita sedekah cuma nitip doang. Nanti kelipatan dari sedekah itu akan kita ambil di yaumil qiyamah. Maka bayangkan Pak, kalau mayit saja ternyata kalau diizinkan bangkit dari kuburnya dia minta sedekah. Nah sekarang kita yang masih hidup, masa kita mau nyanyain kesempatan sedekah kita? Ini saudara, lagi pula sedekah ini kan luar biasa. Salah satu dari 7 manfaat sedekah diantaranya adalah innas shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu sungguh-sungguh benar akan mencegah dari 70 pintu bala musibah. Pernah dikaitkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada batu sebesar kelingking jatuh persis mengenai pelipis Abu Bakar. Berdarah sedikit pelipisnya. Maka melihat itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahukah engkau apa yang sedang terjadi barusan?" Apa jawab Abu Bakar? "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui akan apa yang telah terjadi. Maka apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, telah tertulis dalam catatan takdirmu bahwasanya harusnya tadi ada sebuah batu yang sangat besar yang akan menimpa kepalamu." Tertulis dalam takdir Abu Bakar akan tertimpa batu yang sangat besar hari itu. Tapi subhanallah, ternyata batunya berubah kadarnya menjadi batu yang sangat kecil dan hanya sedikit melukai pelipis Abu Bakar. Kenapa demikian ya Rasulullah? Itu dikarenakan sedekah yang telah kau keluarkan tadi pagi. Karena sedekahmu Allah meridhoimu. Karena sedekahmu maka bala musibah yang menimpahmu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja memberikan contoh kecil saja untukmu agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Karena kalau Sayyidina Abu Bakar selamat sama sekali nggak kena batu, nanti nggak jadi pelajaran. Justru karena beliau ketimpa batu kecil yang pada tadinya batu besar, sejatinya itu jadi pelajaran berharga buat kita semua. Ternyata sedekah bisa mencegah bala musibah, saudara sekalian. Nah ini kita pahami. Nah makanya ini malam sahibil bait telah banyak mengeluarkan sedekah. Apa itu sedekah? Kullu ma'rufin sedekah.
setiap yang bernilai kebaikan adalah sedekah. Senyum, menyingkirkan duri, makanan, zikir sedekah bukan? Sedekah. Nabi yang bilang, inna likulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya pada setiap satu kali tasbih itu ada nilai sedekah. Kita tadi barusan tahlilan, zikir bersama, itu semuanya bernilai sedekah yang pahalanya dikirimkan untuk mayit. Jadi sedekah tidak masih selalu berbentuk harta benda, saudara. Makanya beruntunglah kita, apalagi ini hari yang ke-40 jadi tradisi yang baik. 7, 40, 100 terus haul ya. 7, 40, 100 haul, itu semuanya ajaran yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Jangan takut disebut bid'ah, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nabi aja mengulang-ulang amal perbuatannya. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutin, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu rakiban wa masyian, dalam kondisi mengendarai atau berjalan kaki. Setiap hari Sabtu Nabi kita pergi ke Masjid Quba dekat Madinah, masjid yang pertama kali beliau dirikan sebelum Masjid Nabawi, namanya Masjid Quba. Nah, setiap hari Sabtu beliau beribadahnya di Masjid Quba, dan itu berulang-ulang. Maka perawi hadis ini Ibnu Umar mengatakan, wa kana Abdullah ibni Umar yaf'aluhu, dan telah adalah Ibnu Umar melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi mengulang-ulang ibadah setiap hari Sabtu di Masjid Quba. Itu yang mingguan. Yang tahunan, Rasulullah setiap setahun sekali di penghujung tahun beliau datang ke Bukit Uhud untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud. Di sana beliau berkata, salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbad dar. Maka setahun sekali beliau ziarah ke makam Uhud. Tujuannya apa? Mendoakan dan memperingati kematian para syuhada Uhud. Itu disebut dengan haul. Nabi kita mengulang-ulangnya dan ditiru oleh Abu Bakar, ditiru oleh Umar, ditiru oleh Utsman. Bahkan pada zamannya Sayyidina Ali diadakan acara setahun kali manakib Sayyidina Hamzah. Ya, manakib Sayyidina Hamzah, panglima perang Uhud. Tuh, Nabi saja mengulang-ulang ibadahnya. Nah, Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya beliau komentarin nih hadis nih Pak. Hadis ini ya yadullu ala jawazi takhsisi ba'dal ayyami bi ba'dil a'mali salihah wal mudawamah ala dzalik. Kata Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Fathul Barinya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kebolehan mengkhususkan hari-hari tertentu untuk diisi dengan amal soleh tertentu dan mudawamah membiasakan hal tersebut, itu hukumnya boleh berdasarkan hadis Nabi ini. Nah, kita bikin acara nujuh, kita bikin 40, bikin 100, bikin 1000, bikin haul, bikin. Nah, kita mengkhususkan waktunya dengan mengkhususkan amal solehnya hanya mengikuti perbuatan Rasulullah. Nah, kira-kira acara 40 hari ini perbuatan Rasul atau bukan? Sunnah atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi, Bapak. Ya, jadi jangan khawatir. Apa acara yang telah diajarkan orang tua kita, semuanya adalah ada tuntunannya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sekian, nggak cukup waktunya 2,5 jam, udah capek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.